sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Jadi elemen pertama dari hidup sehat ini adalah H, yaitu hati yang gembira. Dan berbicara tentang hati yang gembira, maka itu kita berbicara tentang pikiran dan kejiwaan. Di mana pikiran dan kejiwaan begitu banyak mempengaruhi tubuh kita, kesehatan kita. Bukan hanya karena pikiran dan kejiwaan mempengaruhi perilaku, karena pikiran dan kejiwaan mempengaruhi apa yang akan kita makan, apa yang akan pikiran kita lah yang menentukan pilihan-pilihan makanan, bagaimana kita mengatur kehidupan ini kan pikiran yang tentukan. Tapi juga secara langsung ke dalam tubuh ini juga kejiwaan juga memiliki pengaruh. Di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7 bagian A, di dalam versi King James menulis, "For as he thinketh in his heart, so is he." Jadi sebagaimana dia berpikir di dalam hatinya, demikianlah dia. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Satu kutipan di dalam Healthful Living dikatakan bahwa the mind and body, pikiran dan tubuh, intimately connected, terhubung secara intim. Dan ini terbukti di dalam ilmu pengetahuan bahwa apa yang kita pikirkan mempengaruhi tubuh kita, apa yang tubuh kita rasakan mempengaruhi pikiran kita. Makanya ada yang disebut mind-body interaction, atau interaksi pikiran dan tubuh. Jadi hubungan antara pikiran dan tubuh ini diteliti di dalam satu disiplin ilmu kedokteran namanya psikosomatik. Jadi seringkali orang mendapatkan satu gejala, padahal sebenarnya bukan organ itu yang bermasalah, tapi itu bermasalah karena di pikirannya. Ya, itu adalah fenomena psikosomatik ya. Jadi apa yang dipikirkan itu tersalurkan sampai fisik pun, raga pun ikut merasakannya. Jadi kalau bisa disederhanakan adalah pikiran yang buruk itu memberikan efek yang buruk bagi tubuh. Dan itu juga sebaliknya. Itulah kenapa penting sekali untuk memiliki harapan. Penting sekali untuk memiliki pengharapan. Contoh adalah di dalam studi-studi khususnya untuk menilai keefektifan obat, selalu diberikan studi placebo-nya. Apa itu studi placebo? Studi placebo ini adalah ketika satu obat dikatakan kepada satu pasien, jadi untuk menilai bahwa satu obat ini apakah efektif untuk merawat penyakit tertentu, maka biasanya kelompok pasien dibagi. Yang satu pasien dikasih obat yang betul, kelompok yang satu dikasih obat placebo. Jadi obat placebo ini adalah, itu bukan obat betul, tetapi dikatakan bahwa itu adalah obat yang benar, gitu ya. Contohnya ada di dalam buku Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient oleh Norman Cousins. Nah, Norman Cousins ini adalah profesor psikiatri dan perilaku di UCLA.
Dia waktu itu sakit, kemudian dengan tertawa dan suntikan vitamin C, kemudian dia disembuhkan. Dan dia tulis buku ini, Anatomy of an Illness as Perceived by the Patient. Dia mengutip satu studi dari Dr. Thomas Chalmers dari Mount Sinai Medical Center, di mana Dr. Thomas membandingkan dua kelompok untuk menguji teori bahwa asam ascorbat atau vitamin C ini mampu mencegah pilek. Jadi satu kelompok dikasih vitamin C yang benar, yang asli, tapi dibilang ke pasiennya bahwa ini bukan vitamin C, sedangkan yang satu dikasih placebo, bahwa dikasih pil biasa aja, nggak ada efek pengobatan sama sekali, tapi dikatakan kepada pasiennya bahwa itu adalah vitamin C. Dan apa yang didapati dari studinya, ternyata kelompok yang meminum placebo, yang berpikir bahwa mereka sedang minum asam ascorbat, didapati sedikit mengalami pilek, sedangkan kelompok yang minum asam ascorbat, yang berpikir bahwa itu bukan asam ascorbat, didapati lebih banyak mendapatkan atau mengalami pilek. Jadi di sini kita lihat bagaimana pengaruh pikiran terhadap tubuh. Bagaimana pengaruh pikiran terhadap keefektifan satu terapi. Jadi faktor pengharapan dan faktor iman, faktor kepercayaan ini sangat berperan penting di dalam penyembuhan, seseorang. Kalau tadi namanya efek placebo, yaitu ketika pasien menganggap bahwa ini memiliki efek terapi, padahal sebenarnya secara mekanisme tidak punya efek terapi sama sekali, tapi didapati punya pengaruh positif. Ada yang sebaiknya namanya efek nocebo, di mana efek nocebo ini adalah efek terbalik dari placebo, yang sebenarnya itu tidak punya pengaruh apa-apa, tapi karena karena kita menganggap bahwa ini merusak, karena ini bahaya, maka tubuh akan beradaptasi dan menganggap bahwa itu bahaya. Padahal secara kimia, mekanismenya tidak akan menghasilkan hal yang berbahaya. Jadi di sini kita melihat bagaimana pengaruh pikiran terhadap tubuh kita. Berbicara tentang interaksi antara pikiran dan tubuh, ada satu disiplin ilmu yang disebut psychoneuroimmunology, di mana psychoneuroimmunology kadang-kadang disisipkan endokrin, jadi psychoneuroendocrine immunology. Ini adalah salah satu cabang keilmuan yang sudah mendapati bagaimana mekanisme antara pikiran mempengaruhi kekebalan tubuh. Dan mereka meneliti sel natural killer, NK cell, di mana natural killer cells ini adalah sel-sel bagian dari sel darah putih, bagian dari imun kita, kekebalan tubuh kita yang melawan patogen atau bakteri, virus, dan penyebab-penyebab penyakit lainnya. Dan mereka dapatin bahwa stres, tekanan itu mempengaruhi sel-sel natural killer. Apa yang mereka dapatin? Di dalam buku Introduction to Psychoneuroimmunology ditulis begini. Individu-individu yang cenderung untuk menganggap bahwa stres yang dialami adalah stres yang ringan, sekalipun secara objektif itu sebenarnya adalah stres yang berat, menunjukkan aktivitas natural killer cell yang lebih tinggi. Sebaliknya, orang-orang yang menganggap bahwa mereka begitu depresi, begitu tertekan, begitu sendirian, padahal sebenarnya secara objektif itu tidak terlalu berat, didapati bahwa sel-sel natural killernya aktivitasnya berkurang. Jadi bagaimana kita menilai atau menghadapi sesuatu, menganggap sesuatu, itu mempengaruhi bagaimana tubuh kita, khususnya imun kita, melawan satu penyakit. Sehingga kita cenderung untuk mengalami penyakit tertentu. Kalau berbicara tentang natural killer cell, sel-sel natural killer ini bukan hanya tugasnya untuk mematikan invasif atau zat-zat termasuk virus dan bakteri, tapi juga natural killer cell juga adalah salah satu garda terdepan untuk membunuh sel-sel tumor dan juga sel-sel kanker.
Di samping memang selama kita hidup, stres itu tidak akan pernah hilang. Tapi sebenarnya stres itu dibutuhkan oleh tubuh. Kita butuh stres. Karena tanpa stres, tanpa stresor, agen-agen yang membuat kita tertekan, maka tidak ada yang namanya perkembangan dan pertumbuhan. Kita bertumbuh kalau kita ada stres. Hanya saja bagaimana kita menanggapi stres itulah yang berdampak, entah itu bisa positif atau berdampak itu negatif. Jadi stres itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Kita butuh stres, karena kalau kita tidak stres, kita tidak akan berkembang, baik itu secara psikologis maupun secara fisiologis. Secara fungsi tubuh kita, khususnya kekebalan tubuh, kalau dia nggak dapat stres, kekebalan tubuh kita tidak akan berkembang dan rentan untuk mengalami infeksi. Itulah kenapa bagaimana kita melihat stres, menanggapi stres, khususnya sebagai seorang Kristen, kita harus melihat bahwa apa yang terjadi pada kehidupan kita saat ini menurut Roma 8 ayat 28, semuanya itu terjadi untuk kebaikan kita. Ketika kita mengamini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu oleh karena kesalahan kita di masa lampau atau oleh karena kesalahan orang lain, kita dapatin, kita harus aminkan, percaya bahwa segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Studi yang lain dapatin bahwa ketika seseorang sedang ada dalam stres akut, seperti pada gerak badan yang terkontrol, maka natural killer cell ini meningkat. Tetapi ketika stres itu menjadi kronik, menjadi menahun, dalam waktu yang lama, stres yang sama terus-menerus dipikirkan atau dialami, maka natural killer cell tersebut cenderung secara progresif semakin menurun. Yang lainnya tentang bagaimana pengaruh pikiran terhadap tubuh. Ini dari masih buku yang sama, Introduction to Psychoneuroimmunology. Ditulis bahwa seseorang yang menekan emosi negatif, contohnya misalkan amarah, ketika dia menyimpan amarah di dalam hatinya, bisa menjadi salah satu faktor dalam memungkinkan seseorang mengalami kanker. Memungkinkan seseorang mengembangkan kanker dan mempercepat progres dari kanker tersebut. Sedangkan seseorang yang sedang mengidap kanker tapi memiliki jiwa fighting, jiwa untuk berjuang, didapati prognosisnya lebih baik daripada orang-orang yang tidak memiliki jiwa perjuangan. Dan mereka yang memiliki support sosial cenderung untuk memiliki natural killer cell yang lebih tinggi, aktivitas natural killer cell yang lebih tinggi. Makanya berbicara tentang hati yang gembira, berbicara tentang pengaruh pikiran dengan tubuh, maka ini sudah menyangkut di elemen hati yang gembira, ini menyangkut juga di elemen hidup sosial, dan menyangkut juga Tuhan yang terutama. Karena lingkungan sosial kita juga mempengaruhi bagaimana kita menghadapi sesuatu, khususnya menghadapi fenomena kehidupan. Apakah kita akan disemangati atau justru down, discourage. Tapi terlebih daripada faktor lingkungan sosial, faktor dari dalam, iman, kasih, dan pengharapan. Karena sekalipun sosial kita, lingkungan sosial kita buruk, tapi selama kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih itu terbakar di dalam hati kita, maka itu pasti akan memiliki efek yang positif. Itulah kenapa Alkitab katakan bahwa orang yang kenal Yesus, orang yang menerima Yesus secara pribadi, dari dalam hatinya akan muncul mata air yang akan menyegarkan kegersangan jiwanya. Tapi bukan hanya menyegarkan kegersangan jiwanya, itu pun akan mengalir keluar dan menyegarkan orang-orang di sekitar dia. Kenapa hati kita gersang itu? Karena kita terlalu mengharapkan sesuatu banyak kepada orang lain, ya kan? Kita berharap suami kita, istri kita perhatian sama kita, kita berharap pasangan kita berharap teman kita untuk mengerti kita, yang padahal mungkin kenyataannya mereka tidak mengerti atau di luar dari ekspektasi kita. Tapi ketika kita menggantungkan pengharapan itu, menggantungkan kepercayaan kita itu kepada Dia yang tidak akan pernah mengecewakan kita dan tidak akan pernah gagal untuk mengasihi kita, maka mata air kehidupan itu akan muncul di dalam hati. Secara molekuler, kebahagiaan itu
dipengaruhi oleh beberapa zat-zat kimia yang mempengaruhi otak, khususnya hormon dan neurotransmitter yang sering disebut dengan DOS. Jadi ada 4 hormon yang mayoritas mempengaruhi kebahagiaan seseorang, yaitu adalah D, hormon dopamin, kemudian hormon oksitosin, lalu hormon serotonin, dan hormon endorfin. 4 molekul inilah yang mempengaruhi tingkat kebahagiaan yang dialami oleh seseorang. Kalau ada 4 hormon ini mengalir di otak, maka sensasi kebahagiaan itu pun dimiliki. Mari kita mulai dari yang pertama, hormon dopamin. Apa ini hormon dopamin? Hormon dopamin ini adalah hormon yang keluar ketika kita merasa senang, ketika kita merasa satu kenikmatan. Ketika kita makan sesuatu yang enak, hormon dopamin dikeluarkan. Ketika kita main games kemudian menang, hormon dopamin dikeluarkan. Ketika kita dapat juara, hormon dopamin dikeluarkan. Jadi hormon dopamin ini adalah hormon kesenangan, khususnya ketika kita memperoleh sesuatu sebagai reward. Makanya hormon dopamin ini masuk ke dalam satu sistem di dalam otak, satu mekanisme dalam otak yang disebut brain reward system, di mana mekanisme ini akan aktif ketika kita memperoleh hadiah, kita memperoleh imbalan. Ya, hadiah ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga sensasi. Kita makan, kita jalan-jalan, kemudian menikmati sesuatu, maka brain reward system diaktifkan dan hormon dopamin lah yang dikeluarkan pada saat itu. Nah, hormon dopamin ini juga adalah hormon yang keluar ketika kita penasaran terhadap sesuatu dan mencoba untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi mari kita lihat bagaimana hormon dopamin dikeluarkan. Jadi anggaplah ini otak kita dengan struktur utamanya. Di sini ada otak besar atau sering disebut cerebrum. Neokortex ini adalah otak kecil belakang ya, cerebellum. Lalu di sini ada batang otak. Nah, di bagian tengah sini ada satu struktur yang disebut sistem limbik. Di mana sistem limbik inilah yang mengatur emosi seseorang. Jadi kalau cerebellum dan batang otak ini mengatur koordinasi dan bawah sadar kita, ini mengatur bagaimana jantung kita memompa, bagaimana pencernaan bekerja. Pokoknya semua hal yang kita tidak sadari sedang bekerja di dalam tubuh kita, termasuk pengaturan suhu tubuh, kemudian keseimbangan, itu bagian otak cerebellum dan batang otak yang atur. Dan jadi itu Anda atur begitu. Anda bayangkan kalau kita yang harus atur lagi bagaimana lambung harus mencerna, bagaimana usus harus mencerna, bagaimana penyerapan supaya maksimal, bisa pusing kita ya. Nah, syukur pada Tuhan atur seperti itu. Jadi ini otomatis. Di bagian otak besar, khususnya bagian cerebrum, neokortex, ini adalah bagian otak yang mengatur kognitif. Ini yang mengatur kita untuk berpikir secara kompleks. Di situ ada bahasa, di situ ada matematika, rasional. Khususnya di bagian paling depan dari cerebrum ada yang disebut prefrontal cortex. Ini adalah executive function, fungsi eksekutif. Struktur ini ya yang mengatur pengendalian diri. Prefrontal cortex juga yang mengatur, di situ ada kerohanian. Dia mengatur karakter dan dia mengatur batasan-batasan sehingga kita punya kemampuan untuk membatasi diri. Termasuk di situ untuk melihat dan merancang masa depan, itu prefrontal cortex yang atur. Nah, dopamin, di mana dia dikeluarkan? Dopamin itu dikeluarkan di sistem limbik. Di mana sistem limbik ini adalah bagian yang mengatur emosi. Di situ ada pengaturan kalau kita marah, kalau kita sedih, kalau kita senang. Itu sistem limbik yang aktif ketika kita sedang emosi. Di sistem limbik lah yang mengatur emosi kita. Ketika dopamin dikeluarkan di otak, maka sistem limbik ini aktif. Sistem limbik aktif.
Tapi ketika dopamin dikeluarkan secara berlebihan, karena hormon dopamin ini yang membuat penasaran dan kalau kebanyakan dan terus-menerus dihasilkan membuat seorang candu, hormon dopamin inilah yang membuat seseorang jadi candu rokok, jadi candu obat-obatan terlarang, candu main games, baik itu di handphone maupun di laptop, baik ataupun candu terhadap apalagi sosial media, pornografi, pokoknya semua hal yang membuat candu itu adalah karena adanya hormon dopamin ini. Nah, ketika hormon dopamin membanjiri otak, khususnya ketika seseorang candu, maka sistem limbik inilah yang akan lebih aktif. Dan masalahnya adalah hormon dopamin akan menghambat fungsi dari prefrontal cortex, sehingga membuat orang yang sedang kecanduan itu lebih emosional dan kemampuan dia untuk menahan diri, mengendalikan diri, termasuk melihat masa depan, bervisi itu menjadi berkurang. Itu masalah dari orang yang kecanduan. Makanya orang yang kecanduan itu susah sekali untuk dikasih tahu. Apalagi ketika hobinya ditarik tiba-tiba daripadanya, wah dia bisa berontak luar biasa. Nah, yang lain dari hormon dopamin adalah hormon dopamin ini adalah prekursor untuk pembentukan hormon norepinefrin. Kemudian nanti ketika hormon norepinefrin dikeluarkan, dihasilkan, kemudian dikonversi menjadi hormon epinefrin. Apa ini hormon epinefrin? Itu sering disebut hormon adrenal. Ini adalah hormon yang membuat seseorang jadi fokus, konsentrasi. Dan ini juga adalah hormon yang keluar ketika seseorang marah. Makanya orang yang sedang keluar hormon dopaminnya cenderung lebih mudah untuk marah, apalagi kalau dia diganggu. Ketika hobinya diambil atau dibatasi, maka dengan cepat dopamin akan dikeluarkan dan diubah menjadi hormon epinefrin. Nah, itu masalah dari hormon dopamin. Sekali hormon dopamin ini adalah hormon yang kuat karena hormon ini membuat seseorang untuk fokus, membuat seseorang untuk terus mencapai tujuan, karena untuk mencapai apa yang dia kejar. Dan ini penting sebenarnya kalau dihasilkan dalam hal-hal yang positif dan tentunya dengan kadar dan waktu yang tepat. Tidak boleh berlebihan dan pada waktu yang pas. Hanya masalahnya kembali lagi, sesuatu hal yang baik kalau keluar secara berlebihan itu dan tidak pada waktunya itu bermasalah. Nah, itulah hormon dopamin. Inilah yang membuat seseorang candu. Nah, hormon dopamin ini akan menjadi satu berkat yang luar biasa kalau dia dikeluarkan sejalan dengan tanggung jawab seseorang. Jadi kalau seseorang punya tanggung jawab dan dia termotivasi untuk melaksanakan tanggung jawabnya dan dia memperoleh kenikmatan dalam melakukan setiap tanggung jawab yang dia miliki, maka hormon dopamin ini akan menjadi satu pendorong, satu motivasi yang luar biasa dalam seseorang untuk melakukan tanggung jawab. Jadi sebenarnya hormon dopamin itu Tuhan buat ketika seseorang melakukan sesuatu dengan hati yang senang. Dengan hati yang senang. Itulah kenapa Alkitab katakan juga kan, bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita mendapati kesenangan, ketika kita mendapati kenikmatan dalam melakukan tanggung jawab, baik itu kepada orang lain, maupun pada keluarga ataupun pada Tuhan, maka hormon dopamin akan dihasilkan dan itu akan membantu kita untuk semakin menikmati kehidupan dan semakin senang dalam melakukan tanggung jawab. Nah, yang uniknya adalah Tuhan membuat satu hormon lain namanya oksitosin. Ini adalah hormon yang keluar kalau dopamin itu hormon ketika kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita buat. Nah, hormon oksitosin ini akan keluar ketika kita berinteraksi sosial. Jadi ini adalah interpersonal. Hormon yang keluar ketika kita melakukan interpersonal, interaksi sosial. Khususnya ini didapati keluar ketika ibu sedang menyusui anaknya, ini keluar ketika suami dan istri sedang bercumbu. Intinya hormon oksitosin adalah hormon yang keluar ketika kita merasa nyaman
berada dengan seseorang yang lain, Jadi hormon oksitosin ini selalu dihubungkan dengan bonding, ikatan sosial, dan kepercayaan atau trust. Hormon oksitosin adalah hormon yang mampu untuk menurunkan hormon kortisol, di mana hormon kortisol juga selain daripada hormon epinefrin yang membuat seseorang jadi tegang dan mudah emosi. Nah, ini ilmu parenting. Jadi, seseorang yang candu terhadap satu hal, entah itu dia candu nonton film, entah itu dia candu internet, sosial media, dia candu terhadap pornografi, dia candu terhadap games, atau candu terhadap rokok, narkoba, dan obat-obatan lainnya, itu tidak akan terjadi kalau hormon oksitosin yang keluar itu cukup. Jadi sebenarnya yang terjadi kepada anak-anak yang kecanduan, remaja yang kecanduan itu karena mereka kurang kasih sayang dari orang tua. Sehingga mereka mencoba mencari sensasi kesenangan dari hormon dopamin. Yang sebenarnya yang mereka sedang cari adalah kebahagiaan dari hormon oksitosin yang Tuhan sudah atur. Kalau itulah penting kenapa kita perlu untuk mengungkapkan baik itu secara verbal maupun secara tindakan kepada anak kita setiap hari bahwa kita sayang sama dia. Entah itu dengan ucapan dan juga dengan pelukan, atau kita usap-usap kepalanya, kita cium dahinya, gitu ya. Sehingga mereka tidak cenderung untuk mencari kesenangan dari hormon dopamin, tapi karena mereka sudah terpuaskan dengan hormon oksitosin. Walaupun tetap hormon oksitosin juga punya efek negatif kalau itu terjadi kepada orang yang sedang pacaran, antara laki-laki dan perempuan yang sedang pacaran, dan mereka terlalu dekat secara fisik. Hormon selanjutnya yang berperan dalam kebahagiaan seseorang adalah hormon serotonin. Hormon serotonin sering disebut sebagai antidepresan hormon karena hormon serotonin didapati mampu untuk menekan kejadian depresi terhadap seseorang. Bagaimana kita dapat hormon serotonin? Yang pertama, ketika kita jemur kena sinar matahari, tubuh akan secara otomatis menghasilkan hormon serotonin oleh karena sinyal cahaya yang didapat masuk lewat mata, kemudian diterima di bagian otak, dan otak akan mengeluarkan hormon serotonin. Itulah kenapa orang yang cuma di dalam ruangan, tidak keluar-keluar rumah, apalagi nggak dapat sinar matahari, cenderung mengalami depresi dan rentan sekali untuk mengalami stres. Tapi selain daripada kena sinar matahari yang mengaktifkan mekanisme pembuatan serotonin di tubuh kita, serotonin juga bisa didapat dari makanan. Bahkan faktanya 90% dari serotonin yang dihasilkan di dalam tubuh itu dihasilkan di bagian perut kita, di bagian gut. Itulah kenapa ada satu hubungan antara otak dan perut. Nah, sekarang kan sedang banyak diteliti bagaimana hubungan antara otak kita dan perut kita, atau sering disebut brain-gut connection. Dan Ron Hubbard juga sebenarnya sudah ratusan tahun lamanya menulis bahwa otak begitu intim, begitu dekat, terhubung, terkoneksi dengan lambung kita, dengan perut kita. Bagaimana serotonin dibentuk di dalam tubuh kita? Jadi, serotonin dibuat kalau ada satu asam amino yang disebut triptofan. Di mana triptofan ini akan dibentuk, di mana ketika tubuh memperoleh triptofan, maka dia akan diubah menjadi 5-hidroksitriptofan, kemudian baru menjadi serotonin. Dari mana kita dapat triptofan? Triptofan ini adalah asam amino atau protein ya. Protein yang ada banyak terdapat di makanan yang kita konsumsi. Ini terdapat pada daging, terdapat pada telur, khususnya terdapat pada daging ayam. Di dalam nabati ini terdapat di polong-polongan, khususnya kedelai, jadi tahu, tempe itu kaya terhadap akan triptofan, dan juga ada pada biji labu. Itu adalah sumber-sumber yang kaya akan triptofan. Sekalipun memang triptofan ada banyak di dalam makanan kita, tapi belum tentu triptofan akan dikonversi menjadi serotonin, apalagi kalau
triptofan ini tidak bisa masuk ke dalam sel. Jadi begini, contoh, misalkan bagaimana triptofan diubah menjadi serotonin di otak kita. Jadi anggap ini ada pembuluh darah, ini adalah pembuluh darah, kemudian ini ada sel saraf. Nah, triptofan ini nggak bisa langsung masuk lewatin pembuluh darah kemudian diserap ke dalam sel-sel saraf kita, karena ada mekanisme di otak, khususnya di pembuluh darah otak yang disebut blood-brain barrier. Blood-brain barrier. Ini adalah struktur yang mencegah tidak semua molekul yang ada di dalam pembuluh darah yang mengalir di pembuluh darah otak bisa diserap dan melewatin pembuluh darah. Jadi ini adalah mekanisme yang Tuhan atur di otak kita agar hanya zat-zat yang penting dan dibutuhkan sajalah yang boleh masuk ke dalam jaringan otak. Dan zat-zat yang tidak dibutuhkan, apalagi yang bersifat toksik, itu seharusnya tidak bisa untuk melewati blood-brain barrier. Jadi kalau kita lihat penampang pembuluh darah, jadi misalkan ini adalah sel endotelium pembuluh darah. Kalau ini adalah sel endotelium yang membentuk pembuluh darah kita. Di otak, blood-brain barrier, jadi ada satu struktur lagi yang membatasi ini. Nah, jadi ini nggak ada gap. Yang biasanya ini bisa gap untuk lewatin zat-zat, maka gap itu ditutup oleh satu struktur. Kurang lebih begitulah. Ini oleh sel-sel astrocyte. Inilah mekanisme blood-brain barrier. Jadi nggak semua bisa melewatin gap ini. Nggak bisa semua lewatin gap. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan itu membentuk otak kita begitu protektif. Bahwa tidak semua zat yang kita masukkan ke dalam tubuh, apalagi kadang-kadang kita salah masukin makanan kan, karena pengaruh budaya dan lain sebagainya. Dan Tuhan buat agar kesalahpilihan dalam hal makanan ini tidak langsung merusak otak kita dengan dia membuat mekanisme yang disebut blood-brain barrier. Menandakan bahwa otak ini begitu penting, otak ini begitu spesial, sehingga perlu untuk benar-benar dijaga. Bukan hanya dari makanan yang kita makan, tapi juga dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari, apa yang kita tonton, apa yang kita nikmati, apa yang kita baca. Itu juga kan sebenarnya mengatur cara berpikir kita. Jadi sebenarnya ini cukup untuk meyakinkan kita bahwa apa yang masuk ke dalam otak haruslah benar-benar yang paling murni. Alkitab katakan, semua yang baik, semua yang murni, semua yang sedap didengar kan, pikirkanlah semuanya itu. Hanya itu yang boleh masuk ke dalam otak kita. Kembali ke triptofan. Jadi triptofan ini nggak bisa langsung masuk ngelewatin blood-brain barrier. Dia membutuhkan kendaraan yang namanya protein carrier. Jadi dia butuh kendaraan. Jadi dia harus berikatan dengan kendaraan ini, baru kendaraan ini boleh lewatin blood-brain barrier. Masalahnya adalah terjadi persaingan antara molekul-molekul yang namanya large neutral amino acid. Jadi asam amino yang besar lainnya juga harus berikatan dengan protein carrier supaya dia bisa masuk ke dalam, lewatin blood-brain barrier dan masuk ke dalam sel saraf otak. Dan ini yang membuat seseorang jadi sulit untuk mengkonversi triptofan menjadi serotonin karena nggak bisa masuk lewatin blood-brain barrier. Apalagi kalau terjadi persaingan antara triptofan dengan molekul-molekul asam amino besar lainnya. Dan kita tahu bahwa molekul-molekul asam amino besar itu banyak terdapat di daging. Itulah kenapa sumber triptofan nabati lebih baik daripada sumber triptofan dari hewani, karena sumber triptofan dari nabati persaingan untuk melewati blood-brain barrier lebih sedikit daripada yang diambil dari hewani, oleh karena pada hewani lebih banyak
large neutral amino acid yang ada di sana. Dan kalaupun triptofan bisa melewatin blood-brain barrier dan bisa masuk ke dalam sel saraf di otak, belum tentu triptofan bisa dikonversi jadi serotonin, karena untuk triptofan dikonversi jadi serotonin dia butuh beberapa zat gizi seperti vitamin B kompleks, ada zinc di situ, ada magnesium, dan trimethylglycine. Dan kalau kita kekurangan 4 zat gizi ini, maka triptofan tidak akan dikonversi jadi serotonin. Dari mana kita bisa dapat vitamin B? Vitamin B banyak sekali, khususnya asam folat. Asam folat didapat dari mana? Asam folat didapat dari sayuran. Jadi sayuran berdaun. Vitamin B yang lain, sumber vitamin B yang lain adalah kelompok polong-polongan seperti kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai. Zinc juga banyak sekali terdapat di polong-polongan. Magnesium ini adalah pusat dari cincin klorofil. Jadi semua sayur daun yang warnanya hijau pasti kaya akan magnesium. Kemudian trimethylglycine atau betaine didapat dari beet. Tapi nggak perlu cari beet lah, kita bisa dapat itu dari bayam. Jadi kalau kita mengkonsumsi makanan yang kaya akan triptofan dari nabati ditambah dengan makanan-makanan yang menyediakan vitamin B, zinc, magnesium, dan trimethylglycine, maka triptofan bisa dikonversi menjadi serotonin. Satu lagi, sekalipun serotonin bisa dikonversi, sudah jadi serotonin ya, tapi serotonin tidak akan menghasilkan banyak hal di tubuh kita kalau sel-sel kita tidak mempunyai reseptor serotonin. Jadi untuk hormon, semua hormon ya, khususnya serotonin, dia butuh reseptor. Dia butuh reseptor untuk bisa masuk. Jadi ketika serotonin terhubung dengan reseptor, baru dia bisa masuk ke dalam sel. Di mana reseptor ini terbuat dari omega 3. Omega 3. Jadi butuh omega 3 supaya serotonin bisa memberikan kebahagiaan bagi kita. Dari mana kita dapat omega 3? Flaxseed. Kacang kenari kalau ada di Manado. Omega 3 juga kaya di krokot. Krokot itu tanaman yang biasa dikasih makan ayam. Dan omega 3 juga kaya di ikan laut dalam, khususnya ikan yang hidup di perairan dingin. Hal yang lain dari serotonin adalah, selain daripada serotonin dihasilkan di otak, faktanya 90% dari jumlah serotonin yang mengalir di dalam tubuh kita itu berasal dari satu sel di dalam usus kita yang disebut enterochromaffin sel enterochromaffin. Di mana sel enterochromaffin ini akan menghasilkan serotonin ketika dia diinduksi atau ada zat aktif yang dihasilkan di dalam usus kita, dan itu akan mengaktifkan proses pembuatan serotonin di dalam sel enterochromaffin. Bagaimana caranya? Jadi kita tahu bahwa di dalam usus itu hidup banyak sekali bakteri-bakteri ya. Ada mikrobiom. Ada jamur di situ, ada bakteri di situ. Di mana ada bakteri yang jahat, bersifat patogen, membuat sakit, tapi ada juga bakteri yang bersimbiosis mutualisme dengan kita di usus dan mempunyai dampak yang baik bagi tubuh kita. Nah, beberapa bakteri-bakteri yang baik inilah yang akan menghasilkan zat yang membuat sel di usus kita, sel enterochromaffin, untuk menghasilkan serotonin. Khususnya ada yang disebut short chain fatty acid, asam lemak rantai pendek. Jadi ketika kita mengkonsumsi satu makanan, khususnya ada yang namanya resistant starch, pati resistan. Ini adalah jenis karbohidrat kompleks yang tidak bisa dicerna di usus dan di lambung kita, tetapi dapat dicerna oleh bakteri-bakteri yang tinggal di dalam usus, khususnya di usus besar. Di mana ketika pati resistan dicerna oleh bakteri-bakteri di usus, bakteri di usus akan menghasilkan produk sampingan yang namanya short chain fatty acid
asam lemak rantai pendek seperti butirat, dan butirat inilah yang akan mengaktifkan mekanisme pembuatan serotonin di usus kita oleh sel enterokromafin. Dari mana kita dapat pati resistan? Pati resistan itu banyak. Itu ada pada pisang yang belum matang. Kalau di Manado mungkin kita kenal namanya ada pisang goroho. Jadi kalau berbicara tentang pisang itu sebenarnya ada dua jenis kan. Ada banana, ada plantain. Kalau banana ini adalah pisang yang kita makan waktu matang. Kalau plantain ini kita tunggu sampai dia matang jadi lembut pun nggak akan jadi. Jadi perlu dipanaskan, perlu pemanasan. Nah, khususnya pisang yang dipanaskan ini, pisang-pisang mengkal yang dipanaskan, itu kaya akan pati resistan. Pati resistan juga banyak terdapat pada umbi-umbian dan juga polong-polongan. Dan dengan mengkonsumsi makanan tersebut, bisa mempengaruhi mood kita. Jadi orang-orang yang makan talas, yang makan ubi, itu pasti cenderung lebih bahagia, cenderung moodnya lebih baik dibandingkan orang-orang yang hanya memakan daging saja. Apalagi daging itu membuat perkembangan bakteri patogen secara lebih cepat di usus kita. Hormon selanjutnya yang berperan di dalam kebahagiaan seseorang adalah hormon endorfin. Hormon endorfin ini sering disebut sebagai painkiller hormon atau hormon anti rasa nyeri. Dari namanya, endo itu dari kata endogenus, fin itu dari kata morfin. Jadi endorfin ini adalah hormon yang bekerja seperti morfin tapi dihasilkan di dalam tubuh. Bahkan beberapa publikasi mengatakan bahwa endorfin ini lebih poten daripada morfin karena kemampuannya untuk membuat kita melawan rasa sakit itu lebih kuat. Jadi kalau kita di dalam tubuh kita sedang ada rasa nyeri-nyeri, sedang ada sakit, nggak mungkin kita bisa bahagia, nggak mungkin kita bisa senang. Tidak mungkin ada hati yang gembira di saat kita sedang merasakan sakit yang nyeri itu. Itulah kenapa hormon endorfin dikaitkan sebagai hormon kebahagiaan, karena kemampuannya untuk menghilangkan rasa nyeri, bahkan secara seluler, dia ini reseptornya di dalam sel itu sama dengan reseptor ketika morfin mau mempengaruhi satu sel. Bagaimana kita memperoleh hormon endorfin? Hormon endorfin ini akan dikeluarkan ketika seseorang olahraga, ketika seseorang gerak badan. Itulah kenapa orang yang gerak badan, olahraga setiap hari, kemampuan dia untuk menahan rasa sakit itu lebih kuat. Dan kembali lagi, seperti serotonin juga, dari matahari, ketika kena sinar matahari, maka mood seseorang pun akan lebih baik ketika dia berolahraga. Nasihat di dalam firman Tuhan, di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-26 katakan bahwa apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berbicara tentang hati yang gembira, seringkali orang pikir jangan marah-marah. Tapi Alkitab katakan marah itu nggak masalah. Seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa stres pun diperlukan. Marah pun tidak masalah. Marah itu nggak apa-apa. Bahkan marah tidak seharusnya jangan dipendam lama-lama. Dia harus dikeluarkan atau dinetralisir. Dan Alkitab mengatakan bahwa marah boleh, tapi jangan sampai kita berbuat dosa. Dan marah boleh, tapi jangan sampai lewat matahari terbenam. Tidak boleh lewat matahari terbenam. Kalau lewat matahari terbenam, maka itu udah jadi dendam. Jadi marah boleh, tapi hanya untuk 1 hari. Besok atau matahari terbenam, selesai, sudah. Nah, ketika Alkitab mengatakan bahwa marah cuma sampai matahari terbenam, sebenarnya ada satu hal yang menarik di situ. Kalau kita lihat skema ini adalah bagaimana pengeluaran hormon kortisol di dalam darah seseorang sepanjang 1 hari 24 jam. Dan kalau kita lihat ini dipengaruhi oleh banyaknya terang gelap atau siklus sirkadian yang ada di dalam tubuh. Hormon kortisol ini adalah hormon yang membuat seseorang bangun. Hormon kortisol adalah hormon yang membuat seseorang waspada. Dan hormon kortisol adalah hormon yang membuat seseorang bisa menahan atau menanggulangi stres. Karena itu dikaitkan dengan stres memang hormon kortisol ini. Dan kalau kita lihat ini ada XX merah itu
itu adalah ketika uji coba diberikan stres secara mendadak, secara tiba-tiba didapati terjadi peningkatan kadar kortisol secara sementara. Jadi memang hormon kortisol ini berkaitan erat dengan stres. Nah, di bagian ini kalau kita perhatikan ada satu hormon lagi di situ yang diperiksa, yaitu hormon melatonin, di mana kalau hormon kortisol adalah hormon yang keluar untuk membangunkan kita, untuk membuat kita waspada, hormon melatonin adalah hormon yang membuat seorang ngantuk dan mempersiapkan tubuh untuk beristirahat. Nah, kalau hormon kortisol adalah hormon yang mempersiapkan tubuh untuk beraktivitas di siang hari. Hormon melatonin dikeluarkan pada malam hari. Dan kalau kita lihat di sini, ketika hormon kortisol naik, maka hormon melatonin mulai menurun, dan ketika hormon kortisol menurun, maka hormon melatonin meningkat. Jadi ketika Alkitab katakan bahwa boleh marah tapi jangan sampai matahari terbenam, artinya Alkitab mau kasih tahu bahwa kita harus menjaga hormon kortisol kita memasuki malam hari untuk rendah, sehingga mempersiapkan tubuh untuk beristirahat, dan tubuh tidak tegang, tubuh tidak menganggap bahwa sedang ada tekanan, sedang ada stres, sehingga mempersiapkan tubuh untuk istirahat, mempersiapkan tubuh untuk proses pemulihan. Studi mendapati bahwa ketika hormon kortisol meningkat di sore hari, apa yang terjadi? Itu akan meningkatkan resistansi insulin, di mana resistansi insulin ini pastinya akan membuat orang jadi diabetes dalam waktu yang lama. Juga mengaktifkan saraf simpatetik, di mana ketika saraf simpatetik ini meningkat, diaktifkan, dia akan mengurangi sekresi insulin dari beta sel di pankreas, di mana insulin ini lah yang diperlukan oleh sel tubuh untuk dapat memasukkan gula yang dari dalam aliran darah masuk ke dalam sel. Jadi ketika hormon kortisol meningkat, saraf simpatetik diaktifkan, maka dua hal terjadi. Sel beta di pankreas mengurangi sekresi insulin, ditambah lagi resistensi insulin pada sel, sehingga membuat seseorang lebih mudah untuk mengalami penyakit metabolik atau sindrom metabolik. Jadi ketika Alkitab katakan marah tapi jangan sampai matahari terbenam, itu juga punya efek secara kesehatan, secara molekuler juga punya pengaruhnya. Ini ada yang unik, seorang dokter Michael Breus, seorang clinical psychologist, dia dapatin bahwa cahaya merah seperti pada saat matahari terbenam, ini membantu memproduksi hormon melatonin. Jadi Tuhan sudah atur ketika matahari semakin terbenam itu kan warnanya semakin memerah. Cahaya merah yang masuk ke dalam otak kita itu, ke dalam mata kita, kemudian diterjemahkan di dalam otak, itu akan segera membuat tubuh kita untuk menghasilkan melatonin. Sedangkan cahaya biru ini membuat kita lebih waspada. Itulah kenapa orang-orang yang biasa lihat handphone, lihat laptop sampai pada malam hari, itu kebanyakan kan sebenarnya cahaya biru yang dikeluarkan, itu membuat orang lebih waspada, jadi susah tidur. Makanya beberapa gadget sekarang sudah mulai menyematkan, ada sebuah program yang bisa diatur di jam-jam sudah mulai malam, night light itu diaktifkan. Dan night light itu biasa cenderung lebih hangat, warnanya lebih warna merah, sedangkan tanpa night light itu biasanya warnanya lebih ke biru. Di mana warna biru ini adalah warna yang meningkatkan kewaspadaan seseorang. Itulah kenapa mungkin Tuhan kasih warna biru di langit. Selain warna biru, warna hijau juga meningkatkan kewaspadaan. Jadi secara alamiah tubuh itu akan aktif pada siang hari, khususnya pikiran kita akan aktif pada siang hari, dan pada malam hari mulai beristirahat. Dan ini penting juga bagi kegembiraan hati. Ini penting bagi kondisi kejiwaan seseorang. Itulah kenapa yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah elemen hidup sehat yang kedua, yaitu istirahat yang cukup. Di dalam Mazmur pasal 104, kita buka ayatnya. Mazmur 104 ayatnya yang ke-19 mulai. Dikatakan bahwa
Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah, ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Jadi yang Alkitabiah adalah yang keluar pada malam hari, yang bergerak pada malam hari adalah binatang hutan. Sedangkan manusia pada saat matahari terbit, ketika matahari keluar, maka manusia bekerja dan melakukan usahanya sampai petang. Nanti setelah petang, manusia beristirahat. Itulah siklus alami, itulah yang Alkitab anjurkan untuk kita menjalani kehidupan ini. Faktanya sepertiga dari waktu yang Tuhan berikan dari 24 jam itu seharusnya kita gunakan untuk tidur. Sepertiga hidup kita itu adalah tidur. Jadi kalau 24 jam memang kurang lebih kira-kira 8 jam digunakan untuk tidur minimal. Ya, itu juga tergantung pada usia. Apa yang terjadi ketika seseorang tidur? Yang pertama, aktivitas kognitif, aktivitas berpikir ini, karena otak ini adalah organ yang rentan oksidasi, di mana otak itu menggunakan paling banyak energi di dalam tubuh kita, yang paling menuntut energi. Otak juga menggunakan paling banyak oksigen supaya otak bisa beraktivitas. Ditambah lagi otak itu struktur jaringannya itu kaya akan lemak tidak jenuh jamak yang rentan sekali untuk oksidasi, sehingga memang otak ini sangat rentan untuk kerusakan. Dan salah satu hasil buangan dari kerja otak ada satu protein yang disebut beta amyloid. Apa ini beta amyloid? Beta amyloid ini adalah peptida yang keluar hasil buangan dari aktivitas otak. Ketika beta amyloid ini dikeluarkan di dalam otak dan tidak disapu, tidak dibersihkan, maka dia akan menumpuk di dalam otak, dan ini yang membuat seseorang jadi sulit untuk mempelajari hal yang baru. Ini membuat seseorang jadi mudah lupa. Dan beta amyloid ketika lama ada di dalam otak, dia akan mengumpul di jaringan saraf dan membentuk plak yang mempercepat proses degenerasi saraf. Dan inilah salah satu penyebab dari banyaknya penyakit saraf yang muncul, yang terjadi pada manusia, baik itu demensia, Alzheimer, dan penyakit-penyakit neurodegeneratif lainnya. Dan didapati bahwa beta amyloid ini akan dikeluarkan dari dalam otak, akan dibersihkan dari dalam otak ketika kita tidur. Makanya lebih baik untuk belajar jangan sampai malam, sampai telat. Karena kenapa? Semakin lama kita terbangun, semakin kita menggunakan yang seharusnya jam-jam tidur kita gunakan, justru kita gunakan untuk belajar, maka semakin banyak beta amyloid yang dikeluarkan di dalam otak, membuat apa yang kita pelajari itu nggak akan diingat. Susah sekali untuk diingat, dan untuk recall kembali, untuk memanggil kembali ingatan tersebut menjadi lebih sulit. Itulah kenapa penting kalau mau belajar, apalagi kalau mau ujian, itu bangun pagi-pagi baru belajar. Kurang tidur juga mempengaruhi kenaikan berat badan. Studi mendapati orang yang kurang tidur, indeks massa tubuhnya meningkat. Tapi juga kelebihan tidur pun indeks massa tubuh meningkat. Jadi studi dari Taheri dan kawan-kawan dalam publikasi Short Sleep Duration is Associated with Reduced Leptin, Elevated Ghrelin, and Increased Body Mass Index, mendapati ada kurva berbentuk U, di mana orang yang kurang tidur dan kelebihan tidur didapati indeks massa tubuhnya meningkat. Jadi studi ini mendapati bahwa orang yang kurang tidur, hormon leptinnya kurang, sedangkan hormon ghrelinnya meningkat. Apa ini hormon leptin dan apa ini hormon ghreling? Hormon leptin ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh sel lemak, di mana hormon leptin berperan penting dalam sensasi kepuasan. Jadi kalau hormon leptin dikeluarkan, maka orang akan merasa puas secara makanan ya. Sedangkan hormon ghreling ini adalah hormon yang dikeluarkan oleh lambung untuk sebagai
sensasi rasa lapar. Jadi ketika hormon ghrelin dikeluarkan, maka rasa lapar lah itu yang kita alami. Dan ternyata kurang tidur akan mengurangi hormon leptin dan meningkatkan hormon ghrelin sehingga membuat seseorang jadi lapar. Dan kebiasaan perilaku untuk mengkonsumsi makanan lebih banyak lagi, lebih dari kebutuhan, meningkat. Bahkan studi lain mendapati bahwa kurang tidur diasosiasikan dengan perilaku makan makanan yang tidak sehat. Orang yang kurang tidur cenderung untuk mencari makanan berlemak dan yang manis. Dan itu berkontribusi dalam kenaikan berat badan. Jadi ada satu publikasi di tahun 2020 dari International Agency for Research on Cancer. Ini adalah bagian dari Badan Kesehatan Dunia yang meneliti tentang kanker. Mereka menerbitkan satu monograf dengan judul Night Shift Work atau bekerja pada malam hari. Jadi mereka dapati ketika bekerja malam hari itu akan menghasilkan stres oksidatif lebih banyak, sehingga seorang lebih rentan terhadap peradangan, itu menekan sistem kekebalan tubuh. Makanya orang yang terjaga pada malam hari, apalagi bekerja pada malam hari, itu rentan untuk mengalami penyakit menular. Itu menginjus inflamasi atau peradangan kronis. Bahkan bekerja pada malam hari merupakan genotoksik atau racun, bersifat racun bagi gen, karena itu dapat mengubah epigenetik. Dan di dalam Introduction to Psychoneuroimmunology menulis bahwa kurang tidur berdampak pada berkurangnya aktivitas dari natural killer cell, di mana sel natural killer ini adalah sel yang membasmi sel-sel kanker yang ada dalam tubuh kita. Jadi Tuhan sudah atur bahwa tubuh kita harus istirahat, dan ini dikendalikan dengan siklus terang gelap. Sebagaimana yang kita sudah singgung tadi, bahwa kita mempunyai satu siklus di dalam tubuh yang disebut siklus sirkadian. Sirka itu artinya sekitar, dan dian itu artinya satu hari. Jadi siklus 24 jam. Di mana siklus 24 jam ini diatur oleh siklus gelap dan siklus terang. Siklus gelap dan siklus terang. Seperti yang tadi Alkitab katakan bahwa Tuhan telah menjadikan bulan sebagai penentu waktu dan matahari. Jadi tubuh kita juga dikendalikan oleh terang gelap. Di mana yang Tuhan maksudkan adalah pada malam hari kita seharusnya berhenti dari bukan hanya aktivitas fisik, tapi juga dari aktivitas mental. Karena pada malam hari adalah waktunya untuk istirahat fisik kita dan juga mental kita. Di mana fisik terjadi perbaikan, begitu juga otak juga mengalami perbaikan, bahkan detoksifikasi, pengeluaran racun-racun, khususnya yang tadi yang sudah dijelaskan, yaitu beta amyloid. Dan tidur pada malam hari ini penting karena khususnya ada satu hormon yang akan begitu aktif ketika kita istirahat, yaitu hormon melatonin. Di mana hormon melatonin ini adalah hormon regenerasi sel. Hormon melatonin yang membantu atau mengaktifkan sistem regenerasi sel kita. Dan hormon melatonin ini adalah bukan hanya meregenerasi sel, dia juga punya khasiat sebagai antioksidan, di mana antioksidan ini berperan dalam menangkal radikal bebas. Nah, melatonin ini punya khasiat antiinflamasi dengan berbagai mekanisme. Seperti melatonin akan menstimulasi pembentukan superoxide dismutase, glutathione peroksidase, dan glutathione reduktase, di mana 3 enzim ini adalah enzim antioksidan. Juga melatonin dan metabolit dari melatonin punya kemampuan untuk sebagai donor elektron. Apa ini donor elektron? Kita belajar kimia sedikit. Jadi anggaplah ini satu atom. Atom itu intinya ada muatan positif dan netral, proton dan neutron. Kemudian ada elektron yang mengelilingi proton dan neutron, di mana kulit pertama untuk stabil adalah 2, dan kulit kedua dan selanjutnya elektron stabil, supaya atom ini stabil, adalah 8. Ini disebut atom yang stabil. Tapi ketika dia kehilangan satu elektron,
Jadi dia cuma 7, dia minus toh, kekurangan 1, maka dia menjadi radikal bebas. Di mana sifatnya adalah untuk mencuri atau mengambil elektron dari tempat lain supaya dia jadi stabil. Itulah sifat dari radikal bebas. Jadi kalau ada orang yang kekurangan kemudian dia mau untuk mengambil yang bukan miliknya, menjatuhkan orang lain, maka itu adalah sifat dari radikal bebas. Kalau dia berikatan dengan sel membran, maka sel membran rusak. Kalau dia berikatan dengan gen DNA kita, maka DNA kita rusak. Sedangkan di sisi satu ada yang disebut antioksidan. Apa itu antioksidan? Jadi dia akan dengan senang hati memberikan kelebihan yang dia punya, elektron yang dia punya, dia berikan supaya mengisi kekurangan yang dimiliki oleh radikal bebas. Dan itulah yang dilakukan oleh melatonin dan fitokimia lainnya yang bersifat antioksidan. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh antioksidan mengatasi kekurangan yang dimiliki oleh radikal bebas, sehingga terjadi keseimbangan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, hendaknya kelebihanmu menyeimbangkan kekurangan orang lain. Dan selain daripada sifatnya yang sebagai elektron donor, melatonin ini punya khasiat antiinflamasi, menghambat toksisitas karena beta amiloid yang kita sudah pelajari sebelumnya, di mana ketika beta amiloid terakumulasi dalam otak, itu yang membuat seorang jadi gampang lupa, itu yang membuat gangguan-gangguan neurodegeneratif. Dan melatonin lah, ketika kita tidur melatonin dikeluarkan, itulah yang akan membersihkan beta amiloid. Studi publikasi tahun 2019 mendapati bahwa melatonin ini disebut sebagai smart molecule. Melatonin ini mempunyai peran protektif bagi sel-sel yang normal, tapi mempunyai aksi cytotoksik atau bersifat racun bagi sel pada sel-sel kanker. Jadi melatonin ini unik karena dia bisa membedakan antara sel normal dan sel kanker, di mana bagi sel normal dia akan bersifat melindungi karena khasiatnya sebagai antioksidan, jadi dia melindungi sel-sel normal dari radikal bebas. Sedangkan ketika melatonin bertemu dengan sel kanker, maka dia akan mengaktifkan mekanisme autofagi atau mekanisme untuk penghancuran sel-sel kanker. Dari mana melatonin ini dapat? Banyaknya melatonin ini ternyata bergantung pada banyaknya serotonin yang dikeluarkan pada siang hari, yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi serotonin akan diubah menjadi melatonin. Dan kalau kita terpapar pada siang hari dengan matahari, maka serotonin yang dihasilkan ketika terpapar dengan sinar matahari itu, ketika malam hari akan menjadi prekursor untuk diubah menjadi melatonin. Tapi bukan cuma itu. Untuk mengubah serotonin menjadi melatonin, dia membutuhkan vitamin B6 dan zinc. Vitamin B6 dan zinc, di mana vitamin B6 ini kita bisa dapat dari sayuran banyak, dan zinc dari polong-polongan. Vitamin B6 juga banyak di polong-polongan. Jadi intinya setiap hari itu kita harus makan polong-polongan, khususnya pada sore hari. Mengkonsumsi polong-polongan pada siang atau sore hari. Jadi tahu, tempe, kacang hijau, itu kan jenis polong-polongan, konsumsi pada siang atau sore hari untuk membantu perubahan, mengkonversi serotonin menjadi melatonin. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi, bahwa siklus sirkadian ini bergantung pada paparan terang gelap yang kita alami, sehingga terpapar dengan cahaya di malam hari akan mengganggu produksi melatonin. Itulah kenapa ketika kita mau tidur pada malam hari, mulailah untuk tidak melihat gadget, dan sebisa mungkin ketika kita tidurlah di ruangan segelap mungkin. Karena ketika kita tidur pada ruangan yang terang, itu akan mengganggu proses pengeluaran melatonin di dalam tubuh kita. Nah, siklus sirkadian ini tidak hanya dipengaruhi oleh gelap dan terang. Siklus sirkadian juga dipengaruhi oleh stres yang kita alami, yang kita hadapi, baik itu stres fisik maupun stres mental. Siklus sirkadian juga dipengaruhi oleh jam-jam atau jadwal makan kita. Ketika
kita makan secara tidak teratur, tidak mempunyai waktu-waktu yang tetap dalam makan, maka itu akan mengganggu jam tubuh kita, termasuk mengganggu pengeluaran melatonin. Itulah kenapa orang yang makan tidak teratur biasanya tidur pun tidak teratur. Apalagi khususnya orang yang makan larut malam dan makanannya itu kaya akan kalori di malam hari. Misalkan makan makanan yang berminyak atau pakai mentega, ya rata-rata orang kota kalau makan malam itu adalah makanan yang kalori tinggi, gula tinggi, minyak tinggi, lemak tinggi, ya kan? Dan itu akan mengganggu siklus sirkadian. Ini ada satu kutipan dari Youth Instructor, ditulis bahwa rajin belajar bukanlah penyebab utama dari kemunduran kuasa mental. Penyebab utamanya adalah diet yang tidak tepat, makan secara tidak teratur, dan kurang gerak badan. Jam-jam yang tidak teratur dalam makan dan tidur menyapu kemampuan otak.